Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam Hasan, mahasiswa STIMIK Handayani, NPM 2017-02-0208. Kali ini akan hadir untuk mempresentasikan makalah saya, yaitu sistem operasi Windows. Dalam hal ini sebagai salah satu tugas mata kuliah untuk mata kuliah sistem operasi. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan presentasi saya sebagai berikut. Yaitu sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows adalah sebuah sistem operasi yang terdiri dari perangkat lunak yang berada di antara program aplikasi dan perangkat keras. Sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Pada presentasi saya ini akan membahas sistem operasi Microsoft Windows. Sistem operasi adalah salah satu komponen perangkat lunak dalam sebuah komputer. Sistem operasi merupakan perangkat lunak lapisan pertama yang diletakkan pada media penyimpanan atau hard disk di komputer. Sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk perangkat lunak aplikasi. Secanggih apapun perangkat keras komputer kita, jika tidak didukung oleh sistem operasi yang baik, maka sistem komputer tersebut tidak akan bermanfaat secara maksimal. Adapun pada presentasi saya ini akan membahas tentang beberapa hal, dalam hal ini Microsoft Windows, yaitu sejarah, kemudian struktur atau arsitektur dari sistem operasi Microsoft Windows, kemudian teknik pengelolaan sumber daya, kemudian sistem CAL dalam Microsoft Windows, kemudian juga kebutuhan perangkat keras yang akan digunakan. Baik, saya akan masuk terlebih dahulu di sejarah Microsoft Windows. Microsoft Windows ini adalah sebuah perangkat lunak yang dibuat oleh Microsoft Corporation, sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkantor di Redmond, Washington, Amerika Serikat, yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi, dan mendukung berbagai produk dan jasa terkait dengan komputer. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tanggal 4 April 1975. Produk mereka diawali dari MS-DOS, yaitu Microsoft Disk Operating System, yang adalah sebuah sistem operasi yang berbasis teks dan command line interpreter. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.1.0 ini merupakan perangkat lunak yang bekerja di atas arsitektur 16 bit dan bukan merupakan sistem operasi dan berjalan atas MS-DOS, sehingga untuk menjalankannya membutuhkan MS-DOS. MS-DOS sendiri sebenarnya adalah dibuat oleh perusahaan pembuat komputer di Seattle Computer Product, kemudian direkrut oleh Microsoft yang selanjutnya dibeli lisensinya. MS-DOS dirilis pertama kali pada tahun 1980. Kemudian berkembang yang lainnya, yaitu Windows 1X dan sampai Windows 3X. Microsoft 1.0 atau 1.0 merupakan versi pertama sistem operasi dalam dunia sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface yang dibuat oleh Microsoft Corporation. Versi ini sebenarnya diluncurkan pertama kali pada tanggal 10 November tahun 1998, tapi tidak pernah keluar ke pasar publik sebelum bulan November tahun 1998 karena banyaknya hambatan yang terjadi ketika pengembangan berlangsung. Kemudian Microsoft Windows 2.0 merupakan versi kedua dari sistem operasi ini yang dirilis pada tanggal 9 Desember tahun 1987. Selanjutnya Windows 3.0, yaitu yang memiliki kemampuan dukungan grafik kartu grafis SVGA atau XGA dan juga icon. Microsoft menyediakan SDK atau Software Development Kit, sehingga para developer peranti lunak dapat mengembangkan aplikasi agar mampu berjalan di Windows 3.0 ini. Kemudian selanjutnya ada Windows 95 atau Windows ME yang diperkenalkan pada tanggal 14 Agustus tahun 1995. Sistem operasi ini memiliki GUI atau Graphical User Interface yang lebih menarik dan atraktif. Kemudian ada Windows 98 atau Windows SE. Windows 98 atau Windows SE ini dikeluarkan oleh Microsoft pada tanggal 25 Juni tahun 1998 yang mendukung VGA berbasis eGP serta mendukung media penyimpanan berkas seperti USB. Selanjutnya ada Windows NT 3, sekian sampai 4, sekian. Windows NT dikenal sebagai
pengganti Windows ME yang mendukung arsitektur x86. Windows NT ini dibangun dari pengembangan IBM US2 dan banyak digunakan dalam jaringan komputer. Windows NT juga memperkenalkan file system NTFS yang lebih baik dari FAT maupun FAT32. Selanjutnya ada Windows 2000 atau Windows NT 5.0 build 2159. Adalah sebuah versi sistem operasi Windows yang merupakan versi pengembangan dari Windows N versi 4.0 yang dikeluarkan oleh Microsoft pada tanggal 17 Februari tahun 2000. Selanjutnya ada Windows XP yang menawarkan banyak perubahan yang dirilis pada tanggal 25 Oktober tahun 2001. Kemudian yang selanjutnya ada Windows Server 2000 sampai Windows Server 2003. Yang selanjutnya ada Windows Vista yang diluncurkan pada tanggal 8 November tahun 2000 untuk pengguna bisnis dan tanggal 30 Januari untuk pengguna pribadi. Selanjutnya ada Windows 7 yang merupakan gabungan Windows XP dan Windows Vista yang dirilis pada tanggal 22 Juli tahun 2009. Kemudian dirilis untuk publik pada tanggal 22 Oktober tahun 2009. Selanjutnya ada Windows 98 yang pada tanggal 26 Juni 2013 diperkenalkan atau dirilis untuk versi preview atau versi percobaan. Selanjutnya ada Windows 10 yang merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan dan diperkenalkan sejak tanggal 30 September 2014. Kemudian pada saat ini tepatnya bulan Oktober, di awal bulan Oktober ini Microsoft Windows meluncurkan Windows 11, yaitu merupakan sebuah sistem operasi versi yang terbaru pada saat video ini saya buat. Struktur atau arsitektur sistem operasi Microsoft Windows. Sistem operasi Windows dikenal dengan arsitektur yang sangat modular, di mana setiap fungsi sistemnya dikelola oleh satu komponen dari sistem operasi. Semua aplikasi yang mengakses fungsi melalui komponen menggunakan antarmuka, data standar atau data standar interface. Pada arsitektur modular, setiap modul dapat dihapus, upgrade, atau bahkan digantikan tanpa perlu merilis ulang seluruh sistem atau standar aplikasi program antarmuka atau API. Berikut ini ada beberapa ragam mode kernel pada komponen Windows. Yang pertama ada eksekutif, yaitu berisi dasar layanan sistem operasi termasuk di dalamnya manajemen memori, proses dan manajemen thread, keamanan, input-output, dan komunikasi interproses. Kemudian yang kedua ada kernel yang bertugas untuk mengontrol eksekusi prosesor. Kernel juga melakukan pengelolaan terhadap benang penjadwalan, proses switching, pengecualian dan penanganan interupsi, dan multiprosesor sinkronisasi. Tidak seperti eksekutif pada tingkat pengguna, kernel ini tidak berjalan di thread. Selanjutnya ada Hardware Abstraction Layer atau HAL. Membuat setiap komputer sistem bus, membuat memori akses langsung. Kemudian ada interrupt controller, sistem timer, modul memori yang terlihat sama dengan eksekutif dan kernel komponen. Di samping itu, hal ini juga dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk multiprocessing simetris. Kemudian yang selanjutnya ada device driver. Adalah perpustakaan dinamis yang memperluas fungsionalitas dari eksekutif. Device driver termasuk driver perangkat keras yang menerjemahkan pengguna input-output, fungsi panggilan, serta permintaan ke perangkat hardware tertentu dan komponen perangkat lunak untuk menerapkan sistem file, protokol jaringan, dan setiap ekstensi sistem lain yang perlu dijalankan dalam mode kernel. Selanjutnya ada Windows and Graphic System. Ini mengimplementasikan penggunaan grafis antarmuka atau graphical user interface seperti antarmuka pengguna kontrol. Ya, kemudian selanjutnya ada teknik pengelolaan sumber daya. Ada beberapa teknik pengelolaan sumber daya. Yang pertama ada manajemen proses, yaitu sebuah program yang sedang dijalankan atau eksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU, time, memori, berkas-berkas, dan perangkat I/O.
atau use input output. Kemudian ada manajemen memori utama atau lebih dikenal sebagai array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat sendiri. Memori utama berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan instruksi data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input output. Selanjutnya ada manajemen berkas. Ya, ini adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Umumnya berkas mempresentasikan program dan data. Berkas data dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tape atau disk. Kemudian yang selanjutnya ada di manajemen input output, sering juga disebut dengan device manager, yang mana menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input dan output dapat seragam, yaitu membuka, membaca, menulis, dan menutup. Selanjutnya ada manajemen penyimpanan sekunder. Ini dibutuhkan karena memori utama yang bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil. Maka untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori. Contoh dari penyimpanan sekunder ini adalah hard disk, disket, USB flash disk, dan lain sebagainya. Kemudian ada jaringan. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki chip memori lokal masing-masing. Prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke berbagai macam sumber daya. Kemudian yang selanjutnya ada sistem proteksi atau perlindungan. Proteksi atau perlindungan ini berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem maupun pengguna sumber daya. Mekanisme dari proteksi ini harus membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah, spesifikasi kontrol untuk diterima, dan menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Kemudian yang terakhir ada Command Interpretation System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement yang umumnya seperti control card interpreter, command line interpreter, Unix shell. Selanjutnya saya akan masuk kepada sistem call. Sistem call ini adalah layanan langsung sistem operasi keprograman. Sistem call ini merupakan sebuah tata cara pemanggilan di program aplikasi untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Sistem call berupa rutin sistem operasi untuk keperluan tertentu yang spesifik. Di dalamnya ada dua mode, yaitu mode kernel. Kemudian yang kedua ada mode user. Mode kernel ini adalah jika komputer berada dalam sebuah sistem kernel, semua kode yang akan dieksekusi akan langsung masuk ke dalam alamat memori dan semua perangkat keras. Kemudian mode ini juga bisa dibilang paling kuat karena nyaris bisa melakukan tugas apapun. Selanjutnya, jika sebuah program error dalam mode kernel ini, maka keseluruhan sistem akan berhenti. Selanjutnya ada mode user. Jika dalam mode user, semua kode yang akan dieksekusi tidak bisa langsung masuk ke dalam alamat memori dan semua perangkat keras. Jika sebuah program error, hanya program tersebut yang terhenti. Kemudian, sistem dalam keadaan aman jika program dalam mode user. Kebanyakan program berjalan dalam mode ini. Selanjutnya, kebutuhan perangkat keras untuk penggunaan sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows ini pada umumnya membutuhkan perangkat keras yang harus sesuai dengan kebutuhan sistem operasi. Adapun untuk Microsoft Windows ini, di sini saya mencoba untuk membuat sebuah referensi untuk kebutuhan perangkat keras Windows 2000 Server. Kebutuhannya antara lain yaitu prosesor bisa berupa Intel atau Pentium yang kompatibel dengan clock 166 MHz atau yang lebih tinggi. Kemudian membutuhkan memori RAM, di mana memori RAM di sini minimalnya adalah 128 MB. Namun pada saat ini memori RAM untuk standarnya kita sudah bisa mendapatkannya di angka 2 GB. Kemudian yang selanjutnya ada hard disk kosong atau hard disk siap yang bisa digunakan, minimalnya adalah 50 MB minimum.
Kemudian diperlukan juga sebuah monitor VGA atau dengan resolusi yang lebih tinggi. Kemudian peranti pointer antara lain mouse ya, kemudian juga membutuhkan juga keyboard untuk sebagai alat masukan. Selanjutnya compact disc ROM, CD-ROM ini opsional, jika tidak ada mungkin bisa disiasati dengan menggunakan media penyimpanan yang lain. Kesimpulan dan saran pada presentasi ini saya menyimpulkan bahwa sistem operasi Windows ini adalah sebuah sekumpulan perangkat lunak yang berada dalam program aplikasi yang berada di antara yang menghubungkan ya antara program aplikasi dan perangkat keras. Sistem operasi merupakan penghubung juga antara komputer dengan penggunanya sehingga bisa bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua, sistem operasi Windows ini dikenal dengan arsitektur yang sangat modular, di mana setiap fungsi sistemnya dikelola oleh satu komponen dari sistem operasi. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat baik kepada seluruh pihak dan khususnya kepada diri saya sendiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.